Ya silakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Auranya beda ya hari ini ya. Iya, teman-teman boleh dong kita berikan aplaus dulu sambutan buat Bapak Ibu dari MD Enang yang sore hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Iya. JJ, kamu mau kemana? Diam di situ, JJ. Iya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sepanjang bulan ini kita belajar tentang, kita membahas Mazmur pasal yang ke-23. Ya, kita sedang membahas tentang Mazmur pasal yang ke-23, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Di minggu pertama kita sudah bahas di ayat yang 1. Kemudian minggu yang lalu Pak Mika berbagi kepada kita juga dari ayat yang kedua dan ketiga. Nah hari ini saya mau berbagi buat Bapak Ibu teman-teman semua dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Tentang aku tidak akan takut. Nah, cuman persoalannya adalah begini, ketika kita berkata bahwa aku tidak akan takut, realitanya dalam cerita hidup kita itu, siapa sih yang gak pernah takut? Selalu ada fase-fase dalam hidup kita yang membawa kita pada satu titik, kita mengalami yang namanya ketakutan. Takut akan apapun aja, banyak gitu. Karena kadang kenyataannya kan perjalanan hidup kita itu nggak selalu lurus, nggak selalu mulus ya. Kadang ada jalan hidup kita itu ada beloknya, ada naiknya, ada turunnya. Kadang kita harus bertemu dengan tikungan yang begitu tajam, jalan yang berlubang di sana sini. Membuat kita kadang cukup gentar ketika kita harus menghadapi kenyataan hidup yang ada di depan mata kita. Nah, makanya sore hari ini saya mau berbagi begini, sudah ya. Nah, rasa takut itu pemberian Tuhan. Tapi hidup dalam ketakutan atau dikuasai ketakutan itu bukan rencana Tuhan. Kebayang kalau Tuhan gak ngasih kita rasa takut, kita nyebrang gak lihat kanan kiri kali ya. Nyelonong aja. Tuhan berikan rasa takut, tetapi Tuhan tidak pernah punya rencana buat hidupnya kita, hidup dalam ketakutan. Hidup dikuasai oleh ketakutan itu bukan rencana Tuhan. Nah kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Nah saya pakai TB2. Sudah ada yang pakai terjemahan baru 2? Belum ada ya. Saya cukup bangga juga hari ini berarti ya. Saya akan selalu pakai ini karena ini sesuatu yang baru. Dan saya pikir memang terjemahannya jauh lebih mendekati dari ke bahasa aslinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Nah, ketika kita bicara tentang lembah kelam, dari kata kelam saja kita sudah tahu definisinya. Jadi lembah kekelaman itu adalah sebuah tempat di mana cahaya itu nggak bisa masuk. Lembah kekelaman itu bicara tentang ketiadaan cahaya. Nggak ada cahaya bisa masuk ke situ. Lembah kekelaman itu bicara tentang sebuah keadaan yang memang gelapnya tuh benar-benar pekat. Sangat gelap. Cahaya pun nggak bisa nembus. Nah, lembah kelam di masa itu bicara tentang sebuah daerah di mana para penjahat biasanya orang-orang jahat, para penjahat-penjahat mereka akan lari ke dalam lembah itu dan bersembunyi di situ. Bukan hanya binatang buas yang ada di situ, tetapi orang-orang jahat, para penjahat-penjahat itu biasa mereka akan bersembunyi di situ. Dan lembah kekelaman itu bicara tentang sebuah keadaan di mana orang tidak bisa lagi punya harapan. Karena begitu orang masuk lembah yang kelam, dia akan berhadap dengan banyak bahaya, dia berhadapan dengan banyak hal-hal yang bisa membuat dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Makanya King James menerjemahkannya sebagai shadow of death, lembah, bayang-bayang kematian. G Samavet katanya seperti itu. Lembah bayang kematian. Kadang kita ini, kalau kita bicara soal bayang-bayang, seringkali kita apa yang kita bayangkan itu melampaui realitanya, betul nggak sih?
Ada yang sampai hari ini kalau lewat kuburan Pandu malam, ada yang berani? Ada yang takut? Semuanya berani? Nanti malam kita ke sana bagaimana? Kadang yang kita bayangkan itu melampaui realitanya. Kenapa kita kalau ke Pandu nggak berani sih? Mungkin jangan-jangan ada juga yang bilang permisi ya. Saya nggak tahu juga ya. Apa yang kita bayangkan itu melampaui realitanya. Karena begitu kita bicara soal kuburan yang ada di otak kita, di benak kita itu semua hantu gentayangan itu. Suster ngesot lah. Padahal jalan aja nggak bisa. Gimana mau ngejar kita? Dia jalan aja nggak bisa. Tapi kita takut. Itulah bayang-bayang terkadang melampaui realita. Nah, terkadang kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Makanya perlu saya sampaikan bahwa memang rasa takut itu Tuhan beri. Tetapi hidup dalam ketakutan itu gak pernah masuk dalam rencananya Tuhan. Itu bukan agendanya Tuhan buat kita. Nah, kalau kemudian hari ini kita bahas tentang Mazmur pasal 23 ayat 4. Saya pengen sebelum kita menikmati semua berkat-berkat di Mazmur pasal 23 ayat 4 ini, ada satu hal yang kita perlu pahami bersama. Salah satu dosen saya, kalau mungkin Bapak Ibu beberapa pasti kenal ya, Pak Edi Ginting. Pak Edi Ginting itu dia selalu bilang begini, Dwi, segala sesuatu itu tergantung dari mana kamu duduk dan memandang. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang persepsi. Makanya saya bilang terkadang bayangan kita, apa yang kita bayangkan itu melampaui realita yang ada. Persepsi kita seringkali mempengaruhi cara kita berespon. Nah, sebelum kita punya persepsi yang baik tentang Tuhan, tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang realita yang ada di depan sana, saya pikir kita perlu bangun yang namanya perspektif. Perspektif tentang siapa? Perspektif tentang Tuhan. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman kita kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan Tuhanlah gembalaku. Ketika kita bicara tentang Tuhan, ketika Daud sedang berkata bahwa Tuhanlah gembalaku, dia bukan asal bicara, dia paham, dia tahu betul siapa Tuhan. Bukan hanya karena dia gembala sehingga dia menggambarkan Tuhan itu sebagai gembalanya. Tetapi dia paham betul siapa Tuhannya, bahwa Tuhannya adalah gembala bagi hidupnya. Ketika kita berkata tentang Tuhan, Alkitab bahasa Ibrani mengatakan begini, tentang 3 hal ketika kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang benar. Tuhan itu Yahweh, YHWH itu menggambarkan tentang pribadi yang kekal. Dan kemudian ketika Daud berkata Tuhan, dia sedang berkata dia adalah pribadi yang selalu hadir dan ada buat hidupnya. Jadi waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia nggak asal bicara, dia paham betul bahwa dia ada dan dia selalu ada bersama dengan dia. Dia hadir dalam setiap perjalanan hidupnya, semua cerita kayak apapun, kita tidak akan pernah menemukan Daud mengumpat dan meninggalkan Tuhan. Perjalanan Daud itu penuh dengan banyak cerita pahit. Proses berat semua ada dalam hidupnya, tapi kita nggak akan menemukan Daud meninggalkan Tuhan. Nggak akan pernah. Pemahaman Daud tentang Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir buat hidupnya. Bukankah pemahaman ini yang seharusnya sudah terlebih dahulu mengakar dengan sangat kuat dalam cara kita berpikir? Kalau pemahaman kita tentang siapa Tuhan tidak mengakar, akan sulit bagi kita untuk kita kuat dan berani menghadapi realita di depan. Bisa jadi kita akan lepas tangan dari Tuhan. Bisa jadi kita akan meninggalkan Tuhan. Makanya sebelum kita melihat tentang Tuhan, tentang apa yang akan Tuhan berikan buat kita, janji-janjinya, maka perlu kita melihat tentang siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir dan ada buat kita. Makanya selalu ada kata im. Im itu artinya bersama-sama dan kita sering sebut Immanuel. Artinya Tuhan yang selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Apapun fase hidup kita, apapun momennya, dia selalu ada
dan bersama dengan kita. Nah, pemahaman ini yang harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Kemudian ketika kita bicara tentang gembala, maka setidaknya ada 4 pengertian tentang kata gembala. Gembala itu bicara tentang punya pengertian 1 merawat, 2 memelihara, 3 special friend, menjadi teman yang spesial. Artinya Tuhan hadir sebagai teman. Dan kemudian pengertian yang keempat artinya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu memerintah buat hidupnya kita. Jadi dari 2 pengertian ini, mari kita simpulkan lebih dahulu. Ketika Daud berkata bahwa Tuhanlah gembalaku, dia sedang berkata bahwa Tuhan adalah benar, Tuhan adalah kekal, Tuhan itu selalu hadir buat hidupnya saya, untuk kepentingan 1 merawat kita, memastikan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan yang selalu hadir itu punya kepentingan untuk memastikan bahwa kita terpelihara. Domba itu tidak akan dibiarkan kelaparan, itu fungsi dari gembala. Dan pemahaman Daud tentang Tuhan, dia sangat paham, dia sangat yakin. Karena dia sendiri gembala, dia tidak pernah membiarkan domba-domba yang dia pelihara itu kelaparan. Makanya dia paham, Tuhan itu akan selalu hadir untuk kepentingan memelihara hidupnya. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, dia menuntun, dia membawa aku ke padang yang berbukit hijau, dia membawa aku ke air yang tenang. Pemahaman itu sudah sangat mengakar dalam diri Daud. Ketika dia hadir, bukan hanya untuk merawat dan memelihara, tetapi Tuhan itu adalah gembala yang hadir sebagai teman. Kita ini kalau nggak punya 2-3 teman terbaik dalam hidup kita, yang kita bisa sharing, kita bisa curhat, kita bisa jadi diri kita apa adanya, kita bisa jadi cerita apa aja. Tanpa ada rasa takut kita akan dijudge, dihakimi, dijauhi. Kalau kita nggak punya teman seperti itu, maka kita akan berat menjalani hidup ini. Makanya punya teman itu baik. Dan Daud paham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir menjadi teman dalam hidupnya. Tuhan itu menjadi teman seperjalanan. Jadi siapa teman perjalanan kita hari ini? Kita perlu punya itu. Tetapi keyakinan Daud tentang Tuhan, dia bukan hanya Tuhan yang memelihara, merawat dan kemudian menjadi sahabat bagi hidupnya. Tapi dia tahu, dia memberi diri kepada Tuhan untuk Tuhan leluasa memerintah dalam hidupnya. Dia paham, dia yakin bahwa Tuhan sang gembala itu, dia tahu kemana harus dibawa dombanya. Dia tahu, dia paham, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupnya. Makanya kalau hari ini kita akan belajar tentang aku tidak akan takut, saya berharap apa yang kita pelajari tentang Tuhan dan gembala itu menjadi landasan dasar untuk kita belajar di ayat yang kedua, 3, dan 4, dan kelima, dan sampai ayat yang ke-6. Buat saya pribadi, kata Tuhanlah gembalaku itu menjadi dasar kita berpijak. Kalau kita nggak paham tentang siapa Tuhan, tentang gembala, akan sulit bagi kita menikmati semua janji-janji dan berkat-berkat Tuhan di ayat-ayat seterusnya sampai ayat yang ke-6. Akan sulit. Karena itu kita perlu paham siapa Tuhan buat hidupnya kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah gembala. Kalau begitu, kalau kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir dan dia selalu punya kepentingan untuk memelihara, merawat hidupnya kita. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang keempat adalah pertanyaannya begini, kalau begitu kenapa mesti takut? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir, dia benar, dia kekal, dia selalu ada buat hidupnya kita, dia merawat kita, dia memelihara kita, dia menjadi teman terbaik buat hidupnya kita, dia perintah hidupnya kita. Pertanyaan sederhana, kenapa kita mesti takut? Kalau kemudian kita takut, bahkan kita dikuasai ketakutan tentang hari depan, pertanyaan balik lagi. Apakah pemahaman kita tentang Tuhan sebagai gembala itu sudah sangat mengakar atau belum? Atau bahkan kita nggak paham tentang bahwa Tuhan itu adalah gembala. Kalau dia gembala, dia akan merawat memelihara kita. Kenapa kita mesti takut? Ada 2 hal yang saya mau bagiin buat Bapak Ibu teman-teman semua.
Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Alasannya satu, engkau sebab engkau beserta aku. Kalau Tuhan beserta, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut? Kalau hari ini kita sedang dikuasai ketakutan, kita hidup dalam ketakutan yang begitu hebat. Mari kita bertanya sama diri kita sendiri. Sedalam apa kita memahami tentang Tuhan, realita Tuhan itu buat hidupnya kita. Jangan-jangan kita nggak paham siapa Tuhan. Jangan-jangan kita nggak benar-benar yakin bahwa Dia itu gembala buat hidupnya kita. Jangan-jangan kita pun nggak yakin bahwa Dia ada dan hadir dalam hidupnya kita. Kalau begitu mari kita bertanya, sejauh mana kita mengenal Tuhan dalam hidup kita? Karena ayat ini berkata begini, sekalipun, berarti lembah kekelaman itu akan selalu jadi bagian dalam cerita hidup kita. Kita tidak akan bisa menghindarinya. Berarti lembah kekelaman itu akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Kalau enggak hari ini mungkin besok. Kalau enggak besok mungkin tahun depan. Tetapi setiap kita pasti akan sampai pada satu tahap yang namanya lembah kekelaman. Percayalah. Jangan beranggapan begini, saya punya gembala dan gembala saya itu Tuhan, jadi nggak akan mungkin saya ngalamin susah. Siapa yang bilang? Dia gembala yang baik. Tapi percayakah kita bahwa justru gembala yang baiklah yang akan membawa domba-dombanya terkadang pada satu momen melewati lembah kelam. Kalau gembala itu baik, dan kemudian dia nggak bawa kawanan domba itu lewat lembah yang kelam, buat saya, kita perlu mempertanyakan sang gembala itu. Kenapa harus lewat lembah kelam? Nanti kita akan lihat. Lembah kelam itu akan menjadi bagian dalam cerita hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa menghindarinya. Persoalannya gini, seringkali kita bahwa kita mengalami pencobaan, kita mengalami masalah, kita mengalami berat, kita masuk dalam sebuah lembah yang namanya kekelaman, yang penuh dengan banyak ketakutan, penuh dengan banyak bahaya, menguras air mata, energi, waktu, dan pikiran kita. Kita menganggap bahwa Tuhan jauh. Kita menganggap bahwa semua yang tidak baik datangnya dari Tuhan. Padahal bukan. Nanti kita akan lihat kenapa kadang Tuhan perlu bawa kita masuk ke dalam lembah yang kelam. Saya pikir kita perlu belajar dari Daud lah. Dalam setiap proses yang berat, sekalipun Daud mengalahkan, tapi setelah itu dia jadi buronan. Dia sudah jadi pahlawan buat bangsanya, tapi setelah hari itu dia jadi buronan. 15 tahun dia harus menunggu janji Tuhan digenapi untuk menjadi raja. Tuhan bawa dia masuk dalam lembah paling kelam. Tapi ini yang Daud bilang, saya nggak takut. Saya tahu siapa Tuhan saya. Saya pikir kita perlu mengenal Tuhan seperti Daud mengenal Tuhan. Saya berani jamin, pemahaman kita tentang siapa Tuhan akan mempengaruhi respon kita menghadapi kenyataan hidup. Percayalah, ingat Tuhan itu gembala kita dalam proses yang paling berat. Dalam perjalanan yang paling sulit, dalam lembah yang paling gelap dan pekat sekalipun, percayalah, Dia tidak akan pernah lepaskan tangannya dari kita. Lembah yang kelam pasti ada, perjalanan yang berat pasti ada, air mata itu pasti akan tumpah, tapi percayalah ketika kita menangis sekuat apapun, Dia tidak pernah lepaskan tangannya dari kita. Itu alasan kenapa kita nggak perlu takut. Karena He is the existing one. Dia Tuhan yang selalu ada dan hadir buat hidupnya kita.
Pertanyaannya, kita percaya nggak dia hadir buat hidupnya kita? Atau jangan-jangan kita memang tidak melibatkan dia dalam cerita hidup kita? Yang kedua dikatakan begini bagian B. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Pertama bicara tentang penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, ini bicara tentang perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan memproteksi hidupnya kita. Gada tongkat itu bicara tentang perlindungan dan proteksi Tuhan buat hidup kita. Kenapa tadi saya katakan bahwa gembala yang baik itu akan selalu bawa domba-dombanya pada satu momen masuk ke dalam lembah yang paling gelap. Kadang kita ini kalau Natal kita bikin drama, bikin cerita, dan kemudian malaikat bertemu dengan gembala di padang gurun di malam hari. Coba kita kritis sedikit. Itu musim panas atau musim dingin? Musim dingin. Musim dingin mungkin enggak ada padang rumput. Tapi kita percaya aja ya, malam hari lagi kita percaya ada padang rumput. Padang rumput hanya akan ada pada musim panas. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa gembala yang baik itu akan bawa dombanya pada satu momen harus masuk ke dalam lembah yang paling kelam. Sebuah jalan satu tapak kanan kiri ada tebing yang sangat tinggi. Dia akan berhadapan dengan banyak bahaya. Karena begini, padang rumput, air yang tenang itu hanya ada di atas puncak gunung. Kalau mau ke atas puncak gunung, gembala itu pada satu momen harus naik ke atas gunung supaya dapat padang rumput dan air. Enggak ada pilihan lain, dia harus masuk dalam lembah. Saya berharap Bapak Ibu teman-teman mulai paham hari ini. Kalau hari ini kita sedang ada dalam lembah yang paling kelam sekalipun, jangan marah dulu. Bisa jadi hari ini Tuhan sedang bawa kita untuk naik ke atas puncak gunung itu. Bagaimana kita akan bertemu dengan padang rumput, bagaimana domba itu akan bertemu dengan air yang tenang, bisa rileks, bisa menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Sedangkan satu-satunya jalan untuk tiba di sana dia harus masuk ke dalam lembah yang kelam. Dan kita nggak mau masuk ke dalam lembah yang kelam. Kalau begitu lupakan semua janji Tuhan. Lupakan padang rumput, lupakan air yang tenang. Mau nikmati semua itu, masuklah dalam lembah yang kelam itu. Tapi satu hal lagi yang Tuhan bilang, dalam lembah yang paling kelam sekalipun, aku pun ada di situ. Karena aku gembalamu yang gak akan pernah lepaskan sekalipun tanganmu dari tanganku. Itu alasan kenapa kita gak takut. Karena ada penyertaannya, karena ada perlindungannya. Gadamu dan tongkatmu, dua senjata yang dua barang yang harus dipunyai gembala hari itu. Gada itu bicara tentang perlindungan. Sekalipun kita ada dalam cerita hidup yang berat, masalah yang berat, tetapi percayalah gada yang Tuhan pegang itu akan menghalau kita, menghalaukan bahaya dari hidupnya kita. Tuhan gak pernah punya rencana sedikit pun bikin kita celaka, itu mesti kita yakini. Tuhan gak pernah punya sedikit pun agenda bikin kita sesak nafas dan menderita dan mati di tengah jalan, gak ada. Rencana Tuhan jelas, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rencana Tuhan adalah puncak gunung yang penuh dengan padang rumput dan air yang tenang. Bukan lembah kematian. Makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan, Daud gak bilang aku berhenti dan aku tinggal di dalam. Dia berkata aku sedang berjalan melewati, artinya musim akan berganti. Lembah kelam hanya sebuah sesi saja, hanya sebuah fase. Kehidupan ini selalu ada fase awal, fase tengah, fase akhir.
Mungkin hari ini kita sedang ada di fase tengah, berat banget, kelam banget, hitam pekat banget. Kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa lihat arah tujuan, kita bingung, karena memang kita sedang ada dalam lembah yang kelam. Tapi percayalah, itu hanya sebuah bagian dari fase tengah. Ketika kita selesai fase itu dan kita masuk ke dalam fase akhir, itu artinya kita akan tiba di sebuah padang yang berumput itu yang dinantikan semua orang. Tapi jangan pernah menghindari lembah kekelaman. Karena itu satu-satunya jalan untuk kita bisa tiba di puncak gunung. Jangan pernah menolak proses. Karena proses adalah bagian dari progres. Siapa mau mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, jangan pernah tolak jalan berat dalam hidupnya kita. Amin. Saya berharap sore hari ini kita pulang dengan sebuah paradigma yang baru tentang siapa Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang menangis, menangislah. Tapi percayalah, ingat satu hal. Dalam air mata pun Dia ada kok di samping kita. Dalam susahnya, beratnya kita, Dia ada bersama dengan kita. Dia bukan hanya menjadi Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal. Dia hadir sebagai sahabat kita. Kita bisa cerita apa saja dengan Dia. Dan percayalah, kita gak perlu takut bahwa Dia akan menjudge dan menghakimi kita. Gak akan pernah Dia tolak kita ketika kita datang sama Dia. Dialah gembala yang baik buat hidupnya kita. Amin. Saya rindu buat Bapak Ibu teman-teman kita angkat satu pujian ya. Main di EJ. Sekalipun. Habis itu kita akan berdoa dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri ya Bapak Ibu teman-teman ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
kami bersama-sama belajar. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan adalah gembala buat hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau keluar dari tempat ini, kami pulang dari ibadah sore hari ini, kami pulang dengan paradigma yang baru. Kami pulang dengan cara pandang yang baru. Kami pulang dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah landasan dasar tempat kami berpijak itu dengan dasar yang sangat kokoh. Kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami mau menjalani hidup kami berdasarkan tentang siapa Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk buat hidupnya kami. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang bukan hanya menyertai kami pada masa-masa yang lalu, tapi sampai hari ini dan sampai kepada akhir hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang akan tetap hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Sore hari ini kami paham bahwa Tuhan adalah gembala kami. Karena itu Tuhan, kami menjalani hidup kami dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang merawat hidup kami. Ketika kami terluka, ketika kami tertatih, ketika kami terhilang, Tuhan yang mencari kami, Tuhan yang membalut kami, Tuhan yang merawat kami, mendekap kami sampai kami pulih kembali. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kami. Tuhan memastikan bahwa hidup kami baik-baik saja. Tuhan memastikan bahwa kami akan terpelihara sampai pada akhirnya. Tuhan adalah sahabat buat hidup kami. Sehingga mulai hari ini Tuhan, dalam semua cerita pahit dalam hidup kami tidak lagi takut, kami tidak lagi merasa sendiri. Karena sore hari ini kami tahu sahabat terbaik dalam perjalanan hidup kami adalah Tuhan. Kami bisa cerita apa saja sama Tuhan. Kami bisa ungkapkan apapun sama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan terbaik, sahabat terbaik dalam hidup kami adalah Tuhan yang tidak akan pernah memalingkan wajah dan telingamu dari kami. Kami bersyukur buat pribadi yang hebat dalam hidup kami. Karena itu sore hari ini kami pun mengambil keputusan untuk memberi keleluasan kepada Tuhan, untuk berdaulat dan memerintah atas hidup kami. Ajar kami untuk tunduk mengikuti kehendak dan rencanamu. Sekalipun mungkin ada masa-masa kami harus melewati lembah yang paling kelam. Sekalipun ada masa-masa ketika kami harus berhadapan dengan begitu banyak bahaya. Kami harus menangis meratap dalam cerita hidup kami. Kami harus berhadapan dengan cerita-cerita berat, proses berat dalam hidup kami. Tapi sore hari ini kami tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Cerita berat, proses berat, lembah kelam hanyalah sebagian kecil dari cerita perjalanan hidup kami. Karena kami tahu pada akhirnya Tuhan sedang membawa kami menuju padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke tempat di mana kami bisa rileks, di tempat di mana kami bisa menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Dan kami tahu gak ada cara lain selain kami harus melewati lembah yang kelam itu. Karena itu kami putuskan Tuhan sore hari ini, kalau hari ini kami sedang ada dalam lembah yang kelam, tidak ada kata berjalan mundur dan berbalik dari kamus hidup kami. Kami akan tetap melangkah ke depan sekalipun berat. Kami akan tetap melangkah ke depan sekalipun mungkin kami melihat ada begitu banyak resiko, bahaya, ketakutan menghantam kami. Tapi kami tahu sore hari ini, gadamu dan tongkatmu, penyertaanmu dan perlindunganmu itu akan selalu ada bagi kami. Tuhan tidak pernah membuat kami celaka. Tuhan tidak pernah menginginkan kami celaka. Karena itu kami bisa tenang menjalani lembah yang kelam ini. Kami tahu semua hanyalah season, semua hanyalah musim. Dan musim akan berganti. Dan Tuhan akan membawa kami menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Sore hari ini berkat Tuhan turun buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Siapapun kami, kalau hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan hebat. Tuhan Kau dengar, kuatkan dan teguhkan hati mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari mereka. Mereka akan baik-baik saja karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Buat Tuhan semua kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.